wakil mu'abadahu bima ta'un. Yahdul wakil mu'abadahu bima ta'un. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, jenis sedekah yang manakah yang paling baik? Maka Rasulullah SAW menjawab, ialah sedekah yang dikeluarkan oleh orang yang tidak berkemampuan, tetapi ia bersusah payah mengusahakannya, dan utamakanlah bersedekah kepada orang yang berada di bawah tanggungan. Dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ya Rasulullah ay sadaqati afdalu? Qala juhdu mukil wa bada biman ta'ud. Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bertanya kepada Rasulullah SAW, jenis sedekah yang manakah yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab, ialah sedekah yang dikeluarkan oleh orang yang tidak berkemampuan, tetapi ia berusaha payah mengusahakannya, dan utamakanlah bersedekah kepada orang-orang yang berada di bawah tanggungan. Dan Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayy sadaqati afdalu? Qala juhdu mukili bada wabda biman ta'ulu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, jenis sedekah mana yang paling baik? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ialah sedekah yang dikeluarkan oleh orang yang tidak berkemampuan, tetapi ia berusaha payah mengusahakannya, dan utamakanlah bersedekah kepada orang-orang yang berada di bawah tanggungan. Riwayat Imam Abu Daud dan lain-lain dalam kitab Al-Miskan. Maksudnya orang yang berada dalam kemiskinan, kesempitan, serta mempunyai banyak keperluan, namun dengan usahanya sendiri ia mencari nafkah kemudian menyedekahkannya. Ini adalah sedekah yang paling baik. Bashr rahmatullahi berkata bahwa terdapat 3 jenis amalan yang sangat sukar, dan untuk melaksanakannya memerlukan keberanian, yaitu yang pertama dermawan dalam keadaan miskin. Beliau mengatakan, Bashr rahmatullahi berkata bahwa terdapat 3 jenis amalan yang sangat sukar, dan untuk melaksanakannya memerlukan keberanian, yaitu yang pertama dermawan dalam keadaan miskin, yang kedua takwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sunyi dan seorang diri, yang ketiga mengucapkan perkataan yang hak di hadapan orang yang ditakuti dan diharapkan, yakni kebutuhannya tidak akan ditunaikan sebab dia akan dimarahi apabila mendengar perkataan itu. Dalam ayat yang ke-27 telah dinyatakan bahwa mereka ini memiliki hajat pribadi yang kuat, tetapi mereka telah mengutamakan keperluan orang lain. Dalam keterangannya juga hal ini telah dibicarakan. Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa 3 orang telah datang menemui Rasulullah SAW, lalu salah seorang dari mereka berkata, ya Rasulullah, saya mempunyai 100 dinar, dan dari jumlah itu telah saya sedekahkan 10 dinar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kedua berkata, saya mempunyai 10 dinar, dan daripadanya saya bersedekahkan 1 dinar. Orang ketiga berkata, saya hanya memiliki 1 dinar,
saja, dan 1/10-nya telah saya sedekahkan. Sedekahkan. Maka Rasulullah SAW bersabda, kamu bertiga mendapatkan pahala yang seimbang. Sebab setiap seorang daripadanya telah membelanjakan 1/10 dan dari yang telah dimilikinya. Dalam hadis lain diceritakan satu kisah seperti di atas. Dan Rasulullah SAW bersabda sebagai jawabannya bahwa mereka mendapat pahala yang seimbang karena tetap setiap orang dari mereka telah membelanjakan 1/10 dan hartanya sendiri. Dalam hadis itu diriwayatkan bahwa setelah bersabdanya demikian, maka Rasulullah SAW membaca ayat suci, liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi, liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi. Ayat suci itu tersebut terdapat di bagian akhir surah At-Talaq. Terjemahannya seluruhnya adalah sebagai berikut: hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan siapa yang disempitkan rezekinya pada, maka hendaknya ia memberi nafkah dari apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Allah Subhanahu wa taala tidak memberati seseorang melainkan sekedar sesuai kemampuannya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesenangan setelah berlakunya kesulitan. Dan surah At-Talaq ayat 6 sampai la yunfik dzu sa'atin min sa'atihi. Hendaknya orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan siapa yang disempitkan rezekinya maka hendaknya memberi nafkah dari apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Allah Subhanahu wa taala tidak memberati seorang melainkan sekedar sesuai kemampuannya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesenangan setelah berlakunya kesusahan atau kesulitan. Pada surah At-Talaq ayat 65. Allama Suyuti rahmatullah dalam kitabnya Durrul Mansur mengutip satu peristiwa yang diriwayatkan oleh sahabat radhiyallahu anhu berkenaan dengan ayat ini. Peristiwa ini serupa dengan diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu dan lebih menarik. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam beberapa hadis yang sahih bahwa sedekah 1 dirham bisa jadi akan mendapatkan pahala lebih dari 100 dirham. Yaitu apabila seorang memiliki hanya 2 dirham dan ia menyedekahkan 1 dirham daripadanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang lain yang memiliki harta sangat banyak dan menyedekahkan hanya 100 dinar, 1 dirham saja, maka yang 1 dirham itu lebih baik pahalanya dibandingkan yang 100 dirham di atas tadi. Satu riwayat bagi yang penting telah mengutip oleh Imam Bukhari rahmatullahi bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah SAW mengarahkan kami untuk bersedekah, maka sebagian orang berangkat ke pasar untuk membantu orang yang mengangkat atau memikul barang dengan mengharapkan upah 1 mud. Menurut Imam Hanafi sama dengan satu suku, sedangkan menurut mazhab lainnya kurang dari 3/4 kilogram. Setelah itu mereka menyedekahkan pendapatannya itu dalam futuh. Dalam beberapa riwayat lain disebutkan di kalangan kami ada orang yang tidak mempunyai uang walau hanya 1 dirham, maka mereka pergi ke pasar untuk bekerja sebagai pemikul barang. Dengan memikul barang yang berat, mereka mendapat upah 1 mud. Bukhari berkata, seingat saya keterangan ini mengenai keadaan Abdullah bin
Mas'ud sendiri. Imam Bukhari telah membicarakan satu bab tentang perkara ini yang diberi judul orang-orang bekerja sebagai pemikul barang hanya untuk menyedekahkan upah yang telah mereka terima dalam kitab Futuh. Adakah pada zaman sekarang ini ada orang yang mempunyai semangat seperti ini, mau pergi ke pasar atau stasiun serta untuk menjadi kuli angkut demi berapa rupiah agar dapat bersedekah dengan uang itu? Para sahabat Rasulullah selalu memikirkan akhirat sebagaimana kita hari ini telah memikirkan dunia. Kita mau menjadi kuli angkut apabila khawatir tidak ada uang untuk membeli makanan, tetapi mereka melakukannya untuk simpanan di akhirat. Pada zaman permulaan Islam, sebagian orang munafik mencela kebiasaan orang miskin yang menyedekahkan pendapatannya walau sedikit. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan kemurahannya kepada mereka dalam ayat yang berikut ini. Alladzi yalmijuna al-muzahimin minal mu'mini bis-sadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhu wa lahum azabun alim. Orang-orang yang munafik, yang mereka orang-orang yang beriman yang bersedekah dengan sukarela dan mencela orang-orang yang tidak berkemampuan untuk bersedekah melainkan menurut kesanggupannya, dan orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu dan untuk mereka azab yang pedih. At-Taubah ayat 9 sampai 75. Dalam keterangan ayat ini para mufassir membicarakan banyak bagi riwayat seperti ini di atas, bahwa mereka telah berusaha sepanjang malam untuk mencari pendapatan dan apa saja mereka dapatkan mereka sedekahkan. Sekiranya ada sedikit harta di rumah mereka, maka mereka sedikit maka yang demikian itu diutamakan untuk bersedekah walaupun mereka terpaksa menggunakan sebagian kecil saja daripadanya. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan bagaimana pentingnya berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga harta kita walaupun kemampuan kita ini, bahkan dikatakan orang-orang yang miskin pada zaman dulu sahabat itu mereka walaupun kerja kulit atau kerja ini tapi mereka menginfakkan hartanya di jalan Allah walaupun sedikit. Maka turun ayat tadi dijelaskan luar biasa. Insyaallah, maka mudah-mudahan kita hidupkan daripada taklim ini bersama di masjid kita, kemudian kita hidupkan di rumah bersama ahli keluarga kita. Dan dalam taklim ini akan gurukan daripada kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Kesempurnaan daripada majelis ini kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.